Bahaya minum air putih di pagi hari bagi lansia dengan kondisi ini. Tonton sebelum menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam segar untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kepercayaan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Ada sebuah ritual kesehatan yang paling sederhana, paling murah, dan paling dianjurkan oleh para ahli di seluruh dunia, yaitu memulai hari dengan segelas air putih. Cairan bening anugerah Tuhan yang memiliki rumus kimia H2O ini disebut-sebut sebagai kunci untuk membangkitkan mesin tubuh, membersihkan racun, dan menjaga kita tetap bugar. Kebiasaan ini terdengar begitu sempurna dan tanpa celah. Nah, karena kebiasaan minum air putih di pagi hari ini begitu mendunia, saya jadi sangat penasaran dengan sobat sehat semua. Supaya kita bisa saling terhubung layaknya sebuah keluarga besar, boleh ya, luangkan waktu sejenak untuk menulis di kolom komentar. Saat ini sobat sehat berusia berapa dan sedang menonton dari kota atau daerah mana? Kami akan sangat senang sekali membaca sapaan hangat dari Anda. Dan tentu saja, sebelum kita membongkar topik yang sangat menarik ini, saya akan sangat berterima kasih jika sobat sehat berkenan untuk menekan tombol subscribe dan like sekarang juga, serta share atau bagikan video ini, karena informasinya bisa jadi sangat krusial bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak atas kebaikan hati dan partisipasinya. Berbicara tentang ritual ini, saya teringat kisah Pak Suryo, seorang pensiunan berusia 70 tahun di Yogyakarta. Beliau membaca di internet bahwa minum 1 liter air langsung saat bangun tidur bisa membuat awet muda. Dengan semangat, beliau melakukannya setiap hari. Namun, bukannya semakin bugar, beliau justru sering merasa pusing dan mual. Kisah Pak Suryo ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Di balik semua pujiannya, adakah bahaya tersembunyi dari minum air putih di pagi hari? Mungkinkah kebiasaan yang dianggap paling sehat ini justru bisa berbalik merugikan, terutama bagi kita para lansia? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus tegaskan satu hal dengan sangat jelas. Bagi 99% lansia yang sehat, minum air putih di pagi hari adalah tindakan yang sangat bermanfaat dan sangat dianjurkan. Manfaatnya nyata dan telah terbukti secara ilmiah. Ia membantu proses rehidrasi setelah kita berpuasa semalaman, membangkitkan metabolisme, melancarkan pencernaan, dan membantu ginjal membuang sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Lalu, di mana letak bahayanya? Nah, disinilah letak kuncinya. Bahaya dari minum air putih di pagi hari hampir tidak pernah datang dari airnya itu sendiri. Bahaya itu muncul dari cara kita meminumnya, jumlah yang kita minum, dan kondisi tubuh kita saat meminumnya. Jadi, yang akan kita bongkar hari ini bukanlah bahaya air putih, melainkan kesalahan-kesalahan dalam mempraktikkan kebiasaan sehat ini yang justru bisa berakibat buruk. Agar kita bisa memahami kesalahannya dengan lebih baik, mari kita dalami terlebih dahulu secara singkat betapa luar biasanya manfaat dari ritual ini jika dilakukan dengan benar. Dengan begitu, kita akan termotivasi untuk memperbaiki cara kita, bukan untuk menghentikan kebiasaan baik ini. Manfaat pertama dan paling utama adalah rehidrasi. Bayangkan, selama 6 hingga 8 jam kita tidur, kita tidak minum sama sekali, namun tubuh terus bekerja dan mengeluarkan cairan melalui keringat dan pernapasan. Akibatnya, saat bangun, tubuh kita berada dalam kondisi dehidrasi ringan. Segelas atau 2 gelas air putih di pagi hari adalah cara tercepat dan terbaik untuk mengisi ulang tangki cairan tubuh kita, mengembalikan keseimbangan, dan menyiapkan organ-organ untuk mulai bekerja. Air putih di pagi hari juga berfungsi seperti kunci starter untuk mesin metabolisme kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum air, terutama air hangat,
dapat sedikit meningkatkan laju metabolisme tubuh. Ini artinya, tubuh menjadi sedikit lebih efisien dalam membakar kalori untuk energi. Mungkin efeknya tidak drastis, tetapi jika dilakukan setiap hari, ini adalah sebuah kebiasaan kecil yang berkontribusi pada kesehatan metabolisme jangka panjang. Bagi sobat sehat yang sering mengalami sembelit di pagi hari, ritual ini adalah solusinya. Minum air saat perut kosong akan membantu merangsang pergerakan usus atau gerak peristaltik. Ini akan mendorong sisa-sisa makanan dari hari kemarin untuk bergerak menuju pintu keluar. Kebiasaan ini sangat efektif untuk melatih jadwal buang air besar menjadi lebih teratur setiap pagi, yang merupakan tanda dari sistem pencernaan yang sehat. Saat kita tidur, ginjal kita tetap bekerja menyaring darah, namun proses pembuangannya melambat. Minum air di pagi hari akan menggelontor atau membilas ginjal. Proses pembilasan ini membantu mengeluarkan tumpukan ure dan racun-racun lain yang telah disaring semalaman. Ini tidak hanya meringankan kerja ginjal, tetapi juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal dan menjaga kesehatan saluran kemih kita. Apakah sobat sehat sering merasa lemot atau sulit fokus di pagi hari? Bisa jadi itu karena dehidrasi. Otak kita sekitar 75% terdiri dari air. Kekurangan cairan sedikit saja bisa langsung berdampak pada suasana hati, daya ingat, dan kemampuan konsentrasi. Segelas air di pagi hari adalah bensin pertama untuk otak kita, membantunya untuk kembali nyala dengan sempurna, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih dan tajam. Dengan segudang manfaat yang tak terbantahkan ini, rasanya aneh jika kita berbicara tentang bahaya. Namun, disinilah letak pentingnya ilmu dan kewaspadaan. Seperti kisah Pak Suryo, niat yang baik, jika dilakukan dengan cara yang salah, bisa berakibat tidak baik. Mari kita mulai membongkar 4 bahaya atau kesalahan yang perlu kita ketahui. Kesalahan pertama adalah mengikuti tren terapi air secara berlebihan, seperti yang dilakukan Pak Suryo. Ada yang menyarankan untuk minum 1 liter atau bahkan lebih, langsung saat bangun tidur. Bagi tubuh lansia, tindakan ini bisa sangat membebani. Ginjal kita memiliki batas kecepatan dalam memproses dan mengeluarkan air. Jika kita mengguyur tubuh dengan air dalam jumlah sangat banyak dan dalam waktu sangat singkat, ginjal bisa kewalahan. Dalam kasus yang sangat ekstrem dan jarang terjadi, kondisi ginjal yang kewalahan ini dapat menyebabkan keracunan air atau hiponatremia. Ini adalah kondisi berbahaya di mana terlalu banyak air di dalam darah akan mengencerkan kadar natrium atau garam. Natrium adalah elektrolit yang sangat penting untuk fungsi saraf dan otot. Kadar natrium yang terlalu rendah bisa menyebabkan gejala seperti pusing, mual, kebingungan, dan pada kasus yang parah, bisa menyebabkan kejang atau koma. Ini adalah risiko dari tindakan yang berlebihan. Solusi untuk menghindari risiko ini sangatlah sederhana. Jangan pernah memaksa diri untuk minum dalam jumlah besar secara sekaligus. Cukup mulai hari Anda dengan 1 hingga 2 gelas air putih biasa. Minumlah secara perlahan, teguk demi teguk, sambil duduk dengan tenang. Beri waktu bagi tubuh Anda untuk menyerap dan mendistribusikan cairan tersebut dengan baik. Ingat, tujuan kita adalah rehidrasi, bukan mengguyur organ kita. Setelah membahas jumlah, kesalahan kedua berkaitan dengan suhu air. Banyak orang yang suka menyimpan sebotol air di kulkas dan langsung menenggaknya di pagi hari. Meskipun terasa sangat segar, bagi sebagian lansia, terutama yang memiliki perut sensitif, ini bisa menimbulkan kejutan bagi sistem pencernaan yang baru saja bangun dari istirahat semalaman. Kejutan dari suhu yang sangat dingin ini bisa menyebabkan beberapa efek yang tidak nyaman. Pertama, ia bisa menyebabkan kontraksi atau kram pada otot-otot lambung yang menimbulkan rasa nyeri atau mulas. Kedua, suhu dingin dapat sedikit menyempitkan pembuluh darah di saluran cerna yang secara teori bisa sedikit memperlambat proses pencernaan. Pilihan yang jauh lebih bijak
dan ramah bagi tubuh adalah air putih dengan suhu ruang atau, lebih baik lagi, air hangat kuku. Pilihan suhu air yang tepat memang penting untuk kenyamanan. Namun, ada satu kesalahan lagi yang dampaknya bukan lagi sekadar tidak nyaman, melainkan bisa sangat berbahaya. Ini mengingatkan saya pada kisah Omar Ross, seorang lansia alergik berusia 75 tahun dari Manado. Omar Ross adalah penderita gagal jantung dan dokter sudah berpesa agar beliau membatasi asupan cairan. Namun, cucunya yang sangat sayang padanya menyarankannya untuk banyak minum air di pagi hari agar sehat dan detoks. Karena ingin menyenangkan cucunya, Omar Ross pun menurut. Akibatnya, dalam beberapa hari, kakinya menjadi bengkak dan ia merasa sangat sesak napas hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kisah Omar Ross tadi adalah pelajaran paling penting bagi kita. Anjuran kesehatan umum tidak selalu berlaku untuk orang dengan kondisi medis khusus. Bagi sobat sehat yang sudah didiagnosis oleh dokter menderita gagal jantung heart failure atau gagal ginjal kidney failure stadium lanjut, kebiasaan minum air dalam jumlah banyak di pagi hari justru bisa menjadi bumerang yang sangat berbahaya. Pada penderita gagal jantung mereka sudah lemah dan kesulitan memompa darah. Terlalu banyak cairan akan menambah volume darah dan semakin membebani kerja jantung yang sudah payah. Sementara itu, pada penderita gagal ginjal mereka sudah kehilangan kemampuan untuk membuang kelebihan cairan secara efektif. Akibatnya, cairan akan menumpuk di dalam tubuh, menyebabkan pembengkakan di kaki, sesak napas karena cairan di paru-paru, dan memperparah kondisi penyakitnya. Solusi untuk risiko ini hanya ada satu dan tidak bisa ditawar. Selalu patuhi nasihat dokter atau ahli gizi Anda mengenai batasan asupan cairan harian. Jika dokter mengatakan Anda hanya boleh minum 1 liter sehari, maka jumlah itu harus dibagi rata sepanjang hari, bukan dihabiskan di pagi hari. Jangan pernah mengikuti saran kesehatan umum jika Anda memiliki kondisi medis spesifik yang membutuhkan penanganan khusus. Setelah membahas kondisi tubuh, bahaya terakhir adalah yang paling mendasar, namun seringkali dilupakan, yaitu kualitas air yang kita minum. Niat kita untuk sehat bisa berbalik menjadi penyakit jika air yang kita minum di pagi hari saat perut kosong ternyata terkontaminasi oleh kuman atau bakteri berbahaya. Ini adalah bahaya yang sangat nyata, terutama di daerah-daerah dengan akses air bersih yang terbatas. Mengonsumsi air yang tidak dimasak hingga matang sempurna atau berasal dari sumber yang tidak terjamin kebersihannya dapat memasukkan bakteri seperti E. coli, salmonella, atau parasit lainnya ke dalam tubuh kita. Akibatnya bisa berupa diare, sakit perut, muntah, atau bahkan penyakit yang lebih serius seperti tifus. Pastikan air yang Anda minum di pagi hari adalah air yang sudah dimasak mendidih atau air kemasan dari merek yang terpercaya. Setelah mengetahui semua manfaat luar biasa dan juga potensi bahaya atau kesalahan yang perlu diwaspadai, kini kita bisa merangkum sebuah panduan praktis. Bagaimana cara melakukan ritual minum air putih di pagi hari yang sempurna, yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat maksimal bagi tubuh kita di usia senja. Suhu air yang paling ideal dan paling direkomendasikan untuk memulai hari adalah air hangat kuku. Suhu hangat ini sangat ramah bagi lambung, membantu merelaksasikan otot-otot saluran cerna, dan diyakini dapat lebih efektif dalam merangsang pergerakan usus dibandingkan air dingin. Jika tidak memungkinkan, air dengan suhu ruang biasa juga merupakan pilihan yang sangat baik. Seperti yang sudah kita bahas, lupakan saran untuk minum berliter-liter air sekaligus. Jumlah yang paling ideal untuk memulai hari adalah sekitar 1 hingga 2 gelas ukuran normal, sekitar 200-400 ml. Jumlah ini sudah sangat cukup untuk memulai proses rehidrasi dan membangkitkan organ-organ tubuh tanpa harus membebani kerja ginjal dan jantung Anda secara berlebihan. Cara kita minum juga penting.
Jangan menenggaknya terburu-buru sambil berdiri. Praktik terbaik yang dianjurkan adalah minum sambil duduk dengan tenang. Minumlah secara perlahan, teguk demi teguk. Berikan jeda antar tegukan. Cara ini memberikan waktu bagi tubuh untuk mengenal dan menyerap cairan yang masuk dengan lebih baik, serta mencegah perut terasa kembung atau koklat. Bolehkah air putihnya diberi tambahan? Tentu boleh, dan ini bisa menambah manfaatnya. Menambahkan beberapa tetes perasan jeruk lemon atau nipis akan memberikan tambahan vitamin C dan efek alkalis. Menambahkan 1 sendok teh madu murni ke dalam air hangat, bukan panas, akan memberikan energi dan manfaat antibakteri. Pilihlah tambahan yang sesuai dengan selera dan kondisi tubuh Anda. Pembahasan kita hari ini mengajarkan sebuah prinsip alam yang fundamental, keseimbangan. Sesuatu yang paling murni dan paling sehat di dunia seperti air putih sekalipun, jika dikonsumsi secara tidak seimbang atau berlebihan, bisa menimbulkan masalah. Ini mengingatkan kita bahwa dalam segala aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kunci utamanya bukanlah sebanyak mungkin, melainkan secukupnya. Nasihat bijak kedua adalah untuk menjadi ahli bagi tubuh kita sendiri. Tidak ada satupun anjuran kesehatan di dunia ini yang bersifat satu ukuran untuk semua. Kondisi tubuh Pak Suryo dan Oma Ros berbeda dengan kondisi tubuh kita. Oleh karena itu, belajarlah untuk mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda. Jika terasa nyaman, lanjutkan. Jika terasa tidak enak, evaluasi dan sesuaikan. Jadi, apa putusan akhir kita atas pertanyaan apakah minum air putih di pagi hari berbahaya? Jawabannya adalah tidak, sama sekali tidak berbahaya, bahkan sangat bermanfaat. Asalkan dilakukan dengan cara yang benar, dalam jumlah yang wajar, dengan memperhatikan kualitas airnya, dan yang terpenting, disesuaikan dengan kondisi kesehatan spesifik yang kita miliki, terutama jika ada riwayat penyakit jantung atau ginjal. Kita telah menyelesaikan sebuah investigasi penting hari ini. Kita telah memantapkan hati akan segudang manfaat luar biasa dari minum air putih di pagi hari. Namun di saat yang sama, kita juga telah membongkar 4 potensi bahaya yang sesungguhnya adalah kesalahan dalam praktik. Minum terlalu banyak, terlalu dingin, tidak sesuai kondisi penyakit, dan menggunakan air yang tidak bersih. Pengetahuan dua sisi inilah yang membuat kita menjadi bijaksana. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan karena telah menyimak informasi yang sangat mendasar, namun krusial ini hingga tuntas. Semoga setelah ini, ritual minum air putih di pagi hari menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat. Jika video ini mencerahkan, mohon dukungannya melalui tombol subscribe dan like. Dan kami ingin sekali tahu dari Anda di kolom komentar, biasanya, sobat sehat minum air putih di pagi hari dengan suhu apa? Hangat, suhu ruang, atau dingin? Mari berbagi kebiasaan. Tetaplah sehat, tetaplah terhidrasi dengan cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.